Halo, perkenalkan nama saya Murdiansyah Pratama dengan NIM 102042400042. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil laporan UTS saya dari mata kuliah Sistem Basis Data yang berjudul Penerapan IR di DLL, DML, dan Proses Normalisasi. Langsung saja. Bab pertama itu ada Infinity Relationship Diagram. Nah, di sini penjelasannya ada. Yang pertama itu ada penjelasan entitas dan atribut. Dalam sistem basis data yang digunakan oleh toko beli seru, terdapat 6 entitas utama yang berperan penting dalam mengelola proses transaksi dan informasi produk. Masing-masing entitas ini memiliki atribut yang merepresentasikan karakteristik dari data yang disimpan. Berikut ini adalah uraian dari masing-masing entitas beserta atribut yang dimiliki. Nah, yang pertama itu ada kategori. Kategori tujuannya mewakili data terkait klarifikasi atau jenis produk yang tersedia di toko. Terus atribut yang dimiliki ada ID karakter sebagai identifikasi unik untuk masing-masing kategori. Terus ada nama kategori. Nama kategori, nama yang jelas kategori produk tersebut. Yang kedua ada brand. Brand merek itu sama aja ya sebenarnya. Tujuannya itu untuk apa? Untuk mencatat informasi mengenai merek dagang dari produk-produk yang dijual. Terus atribut yang dimiliki itu ada ID brand. ID brand digunakan sebagai identitas unik untuk tiap brand. Terus ada atribut lainnya, ada nama brand, nama merek yang tersedia di toko seperti Sunko atau Aqua. Pengalaman. Yang ketiga ada pelanggan. Tujuannya itu menyimpan data pelanggan yang melakukan pembelian atau transaksi di toko. Atribut yang dimiliki ada ID pelanggan, nomor unik untuk mengidentifikasi setiap pelanggan. Terus juga ada nama pelanggan. Nah, di sini ditaruh nama lengkapnya pelanggan. Yang keempat itu ada produk. Produk tujuannya untuk menampung informasi lengkap tentang produk-produk yang tersedia di toko. Lanjut, atribut yang dimilikinya itu ada ID produk, kode unik untuk membedakan satu produk dengan produk yang lain. Terus ada nama produk, nama dari produk tersebut. Terus ada juga harga satuan per produk. Terus ada ID kategori, relasi ke kategori produk sebagai kunci asing. Terus ada ID brand, relasi ke brand produk sebagai kunci asing. Yang kelima itu ada transaksi. Tujuannya itu mencatat data dari setiap proses pembelian yang dilakukan oleh pelanggan. Atribut yang dimiliki itu ada ID transaksi, kode transaksi unik untuk membedakan satu transaksi dengan transaksi lainnya. Terus ada ID pelanggan, menunjuk kepada pelanggan yang melakukan transaksi. Terus ada waktu transaksi, tanggal dan waktu terjadinya transaksi atau kejadian. Yang keenam itu ada detail transaksi. Tujuannya menyimpan rincian dari transaksi, termasuk produk yang dibeli, jumlah dan total per item. Terus ada atribut yang dimiliki itu ada ID detail, penada unik untuk setiap baris detail transaksi. Terus tuh ada ID transaksi merujuk ke transaksi induk. Terus juga ada ID produk menunjuk produk yang dibeli. Terus kuantitas jumlah untuk produk yang dibeli. Terus juga yang terakhir itu ada total harga, yaitu nilai total dari produk yang dibeli dihitung dari harga dikali kuantitas. Nah, di sini ada TRD dan flowchart ya. Sebentar saya dulu. Lihat udah saya bikin flowchartnya. Yang pertama itu ada kategori berisi daftar kategori produk. Primary key-nya itu ID kategori, atribut lainnya itu nama kategori. Terus hubungannya one to many ke kategori ke produk. Yang kedua ada brand, menyimpan daftar merek atau brand produk. Primary key-nya itu ada ID brand, terus ada nama brand, hubungannya tuh one to many juga, brand ke produk. Terus lanjut di sini ada produk. Produk ini inti untuk produk yang dijual. Terus primary key-nya itu ada ID produk. Terus ada atribut lainnya, nama produk, harga, ID kategori, foreign key-nya itu ID.
ID kategori itu foreign key, terus ID brand itu foreign key. Hubungannya one to many juga perlu bisa muncul di banyak detail transaksi. Sedangkan kayak foreign key-nya itu mengarah, misal nih kayak ID kategori mengarah ke kategori, tabel kategori. Terus ID brand itu mengarah ke tabel brand. Gitu. Yang keempat itu dari mana? Dari transaksi dah. Dari transaksi. Sebenarnya transaksi ini terakhir ya. Cuman saya letak di tengah aja. Transaksi ini menyimpan rincian tiap transaksi. Misalnya dalam satu transaksi pelanggan membeli 3 produk item, produk A dan produk B. Terus nah itu bakalan disimpan tuh kalau kita membeli produk A, produk B. Intinya pada intinya tuh itu tuh menyimpan rincian transaksi. Terus primary key-nya tuh ID detail, foreign key-nya tuh ID transaksi mengarah ke transaksi, terus ID produk mengarah ke ID produk, ke tabel produk, sorry. Atribut lainnya kuantitas dan total harga. Lanjut, sekarang bagian di transaksi. Maksudnya di tabel transaksi menyimpan transaksi yang dilakukan oleh pelanggan. Primary key-nya itu ada transaksi, terus ID pelanggan, foreign key-nya itu ada ID pelanggan, atribut lainnya itu ada waktu transaksi. Hubungannya juga one to many, dari transaksi ke detail transaksi. Lanjut, yang terakhir ada tabel pelanggan. Di tabel pelanggan ini memiliki primary key ID pelanggan dan atribut lainnya nama pelanggan. Nah, hubungannya juga one to many, dari pelanggan ke transaksi. Gitu. Lanjut, ini diagram IRD-nya. Mungkin sudah jelas ya di sini ya, di flowchart-nya. Ini sebagai penambahan penjelasan juga. Nah, relasi antar entitas ini saya jelaskan ulang lagi. Satu, kategori ke produk. Ini relasi satu ke banyak atau one to many. Penjelasan, setiap kategori dapat mencakup beberapa produk berbeda, namun tiap produk hanya terhubung ke satu kategori. Yang kedua, ada brand ke produk. Jenis transaksi ini sama juga one to many. Penjelasannya, sebuah brand dapat digunakan oleh banyak produk, meski begitu setiap produk hanya berasal dari satu brand saja. Terus yang ketiga itu ada pelanggan ke transaksi. Jenis relasinya itu juga sama one to many. Di sini juga saya jelasin, seorang pelanggan dapat melakukan beberapa transaksi yang berbeda. Setiap transaksi selalu dimiliki oleh satu pelanggan. Yang keempat, transaksi ke detail transaksi. Jenis relasi satu ke banyak atau one to many. Penjelasan, satu transaksi dapat terdiri dari beberapa item atau baris dalam detail transaksi. Setiap detail transaksi merujuk hanya pada satu transaksi. 5. Ada produk ke detail transaksi. Jenis relasi sama juga one to many. Penjelasan satu produk bisa tercatat dalam berbagai detail transaksi yang berbeda, namun setiap entry detail transaksi hanya menunjuk pada satu produk. Lanjut bab 2, ada relational model. Model relasional merupakan bentuk hasil konversi dari entry relationship diagram atau IRD menjadi struktur tabel dalam basis data relasional. Model ini menunjukkan bagaimana data tersimpan secara logis di dalam sistem database dan disusun berdasarkan kaidah normalisasi. Setiap entitas dalam IRD diterjemahkan menjadi sebuah tabel, sedangkan hubungan many to many dipresentasikan oleh tabel tambahan yang mengandung kunci asing atau foreign key untuk menghubungkan dua entitas yang saling berkaitan. Ini contohnya. Ini contoh relasional model.
Ini penjelasannya. Tabel 1, tabel kategori deskripsi berfungsi untuk menyimpan jenis-jenis kategori dari produk yang tersedia di toko. Atribut, ID, kategori, memiliki kode unik untuk tiap kategori produk. Nah, atribut lainnya itu ada kategori, nama dari produk, kategori produk tersebut. 2, ada tabel brand deskripsi digunakan untuk menyimpan data merek atau brand dari produk yang dijual. Terus atributnya ID brand, kode unik mewakili setiap brand produk. Nama brand, terus ada atribut nama brand atau merek produk. Terus tabel pelanggan deskripsinya, penjelasannya tuh kayak berisi informasi tentang pelanggan yang dilakukan pembelian di toko. Atribut ID pelanggan, terus ada nama pelanggan. Yang keempat ada tabel produk menyimpan data transaksi terkait produk yang tersedia untuk dijual di toko. Atributnya ada ID produk, nama produk, harga, dan kategori. Sama ID brand. Tabel transaksi digunakan untuk mencatat setiap aktivitas transaksi pembelian oleh pelanggan. ID transaksi, nomor unik untuk setiap transaksi. Nomor unik untuk setiap transaksi. ID pelanggan mengacu ke tabel pelanggan. Waktu transaksi, waktu dan tanggal terjadinya transaksi. 6. Tabel detail transaksi berfungsi untuk merekam rincian dari setiap transaksi yang dilakukan termasuk produk yang dibeli dan jumlahnya. 1. Atribut yang digunakan itu ada ID detail unik untuk setiap entry rincian transaksi. Terus ada ID transaksi mengacu ke tabel transaksi, ID produk mengacu ke tabel produk maksudnya. Kuantitas jumlah unit produk yang dibeli, total harga pembelian produk atau opsional bisa dihitung dari harga kali kuantitas. Bab 3 nya yaitu DLL dan DML. Yang pertama itu ada DML, Data Manipulation Language. Kategori A, yang pertama itu ada kategori. Data yang dimasukkan ke dalam tabel kategori adalah KO1 itu maksudnya kayak kategori ya. Kategori 1 kayak makanan instan, kategori 2 minuman, kategori 3 buahan, sayuran gitu. Kategori 4 roti, kategori 5 itu kecantikan. Terus ini data yang dimasukkan ke dalam tabel brand. Terus yang kedua itu ada brand. Data yang dimasukkan ke dalam tabel brand adalah BO01 maksudnya itu brand nomor 1 gitu maksudnya. BO1 Indofood, BO1 Nestle, BO3 itu ABC, BO4 itu ada PGN, FPN dan NG gitu. Terus BO5 ada Moyora. Lanjut di tabel pelanggan, data yang dimasukkan ke dalam tabel pelanggan. Di sini saya masukin nama-nama pelanggannya, ada Dani, Mindy, ada Riko, ada Ayla, ada Gilang. Terus lanjut di data tabel produk, data yang dimasukkan ke dalam tabel produk adalah mie instan 3.000. Terus tuh masukin kategori dan terus masukin kategori 1, terus masukin kategori brand 1 gitu. Lanjut di produk gue itu ada susu UHT 8.000, kategori 2 brand 2. Terus tuh ada produk 3 tuh ada beras 12.000. Sini juga kita bikin ada kategori 3 ada brand ketiga itu. Produk keempat sabun mandi 5.000, kategori 5 dan kategori 4. Kayak lagi jualan dalam Shopee. Lu jangan gitu kan. Tabel produk, data yang dimasukin itu ada mie instan, susu latte, beras, sabun, roti tawar. Terus harganya itu ada 3.000, 8.000, ada 12.000, ada 5.000, ada 6.000. Pokoknya itu dia masuk di kategori 1, 2, 3, 5, dan 4. Pokoknya gitu deh. Lanjut di tabel transaksi, data yang dimasukkan mulai dari transaksi 1, transaksi 2, transaksi 3, transaksi
4, transaksi 5. Terus ada ID pelanggannya, ID pelanggan 1, ID pelanggan 2, ID pelanggan 3, dan ID pelanggan 4 dan pelanggan 5. Ini misalnya kayak pelanggan 1 transaksinya itu kapan. Nah, ini tanggal dan waktunya. Pokoknya sama gitu, kayak kita mencatat tanggal dan waktu. Detail transaksi. Nah, data yang dimasukkan ke dalam detail transaksi adalah pertama itu D001 itu ID detail, terus ini T001 itu ada ID transaksi, dan P01 itu ada produk, dan kuantitas itu jumlah ya, dua ini jumlah barangnya, gitu, dan harganya itu 6.000. Pokoknya kayak gitu. Yang kedua itu ada GLL. Yang pertama kita bikin create database beli seru, terus user beli seru, kita pakai name kita ya di belakang. Terus ini tabel kategori, create data tabel kategori, ID kategori, varchar, not null primary key, nama kategori varchar, dan kurung 50, kurung 0, terus tabel brand, create table brand, ID brand, varchar 5, not null primary key, nama brand, varchar 50, not null, tabel produk, create table produk, ID produk, varchar 5, not null primary key, nama produk, varchar not null, harga integer not null, ID kategori varchar not null, ID brand varchar 5 not null. Ini termasuk ID kategori dan ID brand ini termasuk foreign key ya. Terus nih, nah lanjut di tabel pelanggan. Ke tabel pelanggan, ID pelanggan varchar not null primary key, berarti ini primary key-nya. Terus atribut lainnya itu nama pelanggan varchar 100. Terus lanjut di tabel transaksi, create table transaksi, ID transaksi varchar not null primary key, ID pelanggan varchar not null, terus waktu transaksi date time not null. Nah, di sini ada foreign key juga, yaitu ID pelanggan. Tabel detail transaksi create table. Di sini saya bikin tabel transaksi tabel detail transaksi create table, detail transaksi ID detail varchar, terus not null primary key ID transaksi varchar 10 not null, ID produk varchar 5 not null, kuantitas integer not null, total harga integer not null. Terus ini foreign key-nya ada ID transaksi dan ID produk. Hasil, bisa kita lihat di sini hasilnya semua jalan ya, udah masuk tersimpan di database. Lanjut di bab keempat, yaitu normalisasi. Normalisasi merupakan proses dalam perencanaan basis data yang bertujuan untuk mengurangi duplikasi data dan menyusun data agar lebih berstruktur secara efisien. Proses ini dilakukan melalui beberapa tahap. Yang paling umum adalah first normal from atau 1NV, terus ada second normal from 2NV, dan third normal from 3NV. Anormalization from atau UNF merupakan bentuk awal dari sebuah tabel data yang masih mengandung atribut bernilai jamak atau multi value. Contoh, dalam satu transaksi tercatat beberapa produk sekaligus dalam satu kolom. Pada tahap ini, data belum memenuhi syarat bentuk normal pertama karena belum bersifat otomatis. Nah, di sini kita lihat ada tabel ID transaksi 111 kayak gini contohnya ya. Terus di sini kita lanjut penjelasan first normal from. Tahap ini dilakukan dengan merapikan struktur tabel agar setiap kolom hanya menyimpan satu nilai tunggal atau otomatis per baris. Artinya, tidak boleh ada kolom yang berisi data ganda atau kumpulan nilai. Proses ini memastikan bahwa semua data disimpan dalam bentuk paling sederhana dan terpisah satu persatu untuk mempermudah pengolahan analisis. Nah, ini gitu. Terus di sini ada 2NV atau second normal form. Tahap ini dilakukan untuk mengatasi ketergantungan
sial, yaitu kondisi di mana atribut non-kunci hanya bergantung pada sebagian dari kunci utama, atau dalam kasus kunci komposit. Untuk mencapai bentuk normal kedua, tabel dibagi menjadi beberapa entitas yang lebih spesifik agar setiap atribut non-kunci bergantung sepenuhnya pada seluruh kunci utama. Langkah ini membantu memperjelas struktur data dan mengurangi duplikasi informasi. Tabel A, 3NV, normal form. Tahap ini bertujuan untuk menghilangkan ketergantungan transaksi, yaitu kondisi di mana atribut non-kunci bergantung pada atribut non-kunci lainnya. Dalam bentuk normal ketiga, setiap atribut non-primer hanya boleh bergantung langsung pada kunci utama atau primary key, bukan pada atribut non-kunci lainnya. Hal ini dilakukan untuk menjaga integritas data dan menghindari redundansi yang tidak perlu.